Pernah nggak sih, kamu selesai ngobrol terus mikir, tadi itu sebenarnya apa yang terjadi? Kayaknya kita semua pernah ngalamin itu. Kita kan komunikasi tiap hari, baca, nulis, debat, tapi sering banget rasanya kayak nggak nyambung, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Nah, hari ini kita bakal bongkar beberapa ide kunci dari The Communication Book buat nemuin alat yang kita butuhin supaya bisa lebih dimengerti. Oke, yuk kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih kita sering banget gagal paham? Ini masalah yang bikin frustrasi kan? Dimana kita ngerasa udah ngomong sejelas mungkin, tapi pesannya malah nggak sampai. Kamu tahu kan perasaan itu? Kamu ngomong sesuatu yang menurutmu udah jelas banget, tapi reaksi yang kamu dapat kok beda jauh? Rasanya kayak sinyal yang kamu kirim itu mental, nabrak tembok yang nggak kelihatan. Coba bayangin scenario ini ya. Kamu lagi di mobil, lampu lalu lintas berubah jadi hijau. Terus orang di sebelah kamu bilang, udah hijau. Fakta yang simple banget kan. Tapi sebagai pengemudi, kamu mungkin dengernya kayak serangan. Kenapa sih kamu lambat banget? Loh, kok bisa sebuah fakta sederhana berubah jadi hinaan? Jawabannya, karena kata-kata itu cuma puncak gunung es. Untuk benar-benar ngerti kenapa kita sering salah paham, kita harus ngintip apa yang ada di bawah permukaan. Ada sebuah dunia tersembunyi di balik setiap obrolan kita. Jadi, gimana caranya kita bisa melihat 90% yang tersembunyi itu? Ternyata ada sebuah model mental yang bisa bantu kita mendiagnosis masalah ini. Semuanya tentang kekuatan tak terlihat yang mengendalikan interaksi kita. Kamu pasti udah sering dengar soal model gunung es yang sering dihubungin sama Sigmund Freud. Idenya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Apa yang kita omongin, fakta, kata-kata, itu cuma puncak kecil yang kelihatan. Bagian terbesar dari komunikasi kita, bagian yang benar-benar jadi motor penggeraknya, justru tersembunyi di bawah air. Coba dilihat perbandingannya. Cuma 10% dari komunikasi kita itu kata-kata. Terus 90% sisanya apa? Nah, itu adalah bawaan kita. Motif-motif bawah sadar, haratan, ketakutan, bahkan konflik dari masa lalu. Inilah yang mendorong sebagian besar interaksi kita. Dan itulah kenapa udah ijo bisa terasa kayak serangan pribadi. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau sebagian besar komunikasi itu terjadi di bawah permukaan. Pertanyaannya, gimana caranya kita menavigasi lautan yang dalam itu? Nah, alat pertama kita ini fokusnya ke cara kita mendengar. Sebuah model buat memecahkan kode pesan yang kita terima. Model ini namanya Communication Square dari Friedemann Schulz von Thun, dan idenya ini brilian banget. Jadi, setiap pesan yang kita kirim atau terima, sesimpel apapun itu, ternyata punya 4 lapisan. Ada faktanya, ada sesuatu tentang diri kita, ada tentang hubungan kita dengan lawan bicara, dan ada apa yang kita inginkan dari mereka. Sekarang, kita balik lagi ke contoh lampu lalu lintas tadi. Si pengemudi ini nggak cuma denger pakai telinga faktualnya. Dia terutama denger pakai telinga hubungannya. Yang nerjemahin pesan itu jadi, kayaknya kamu payah deh nyetirnya, butuh bantuan saya. Nah, disitulah sumber konfliknya. Dia nggak denger faktanya, dia dengerin dinamika hubungannya. Oke, jadi kita udah punya alat buat mendengar lebih baik. Tapi gimana dengan cara kita bicara? Alat kita berikutnya adalah tentang memilih kata-kata yang bisa membangun jembatan, bukan tembok. Siap belajar bahasa baru? Namanya bahasa jerapah. Konsep ini datang dari Marshall Rosenberg, yang ngebedain 2 cara berkomunikasi. Pertama, ada bahasa serigala, yang agresif, yang isinya nyalahin, nganalisis, dan ngejudge. Lawannya, bahasa jerapah. Kenapa jerapah? Soalnya jerapah itu hewan darat dengan hati terbesar. Bahasa ini nggak nyerang, tapi fokusnya ke mengamati, ngungkapin perasaan, nyatain kebutuhan, dan ngajuin permintaan dengan tulus. Pada akhirnya, semua ini berujung pada satu pertanyaan yang kuat banget. Dalam sebuah argumen, kamu lebih milih jadi yang benar atau jadi yang bahagia? Komunikasi non-kekerasan itu bukan tentang menang debat, tapi tentang menemukan koneksi dan jalan keluar bersama. Baiklah, kita udah bahas cara mendengar dan cara berbicara. Tapi ada satu ide terakhir yang mungkin bakal mengubah cara kamu mandang setiap percakapan. Ini semua tentang kekuatan sebuah akhiran. Pernah sadar gak sih kalau ingatan kita itu kerjanya aneh? Kita tuh nggak ngingat sebuah pengalaman kayak rekaman video. Sebaliknya, kata peraih Nobel Daniel Kahneman, otak kita itu ngambil jalan pintas. Kita cuma ingat 2 hal, momen yang paling intens atau puncaknya, dan gimana semuanya berakhir. Kita semua kan diajarin begini ya, kamu cuma punya 1 kesempatan buat bikin kesan pertama. Kita habisin banyak banget energi buat mulai dengan benar, buat ngomong hal yang sempurna di awal-awal. Kita sibuk banget mikirin kesan pertama.
Padahal, aturan puncak akhir ini nunjukin kalau yang benar-benar nempel di ingatan, yang menciptakan kenangan abadi, itu justru kesan terakhir. Bukan gimana kamu mulai, tapi gimana kamu mengakhirinya. Jadi, sambil kita menutup bahasan ini, saya mau kasih kamu sebuah tantangan. Berhentilah terobsesi dengan cara memulai, dan mulailah merancang gimana kamu akan mengakhiri sebuah obrolan. Karena bisa jadi, kenangan yang kamu tinggalkan di benak orang lain itu sepenuhnya ada dalam kendali kamu.